Preview. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kisah mengenai Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin kerap diwarnai sanjungan, bahkan sanjungan tersebut bukan dari kalangan internal muslim, tapi malah dari kalangan barat. Namun ada sisi lain soal kekejaman sang panglima dalam perang salib jilid kedua ini yang membuatnya sangat ditakuti lawan. Kekejaman ini sebenarnya adalah bukan kekejaman, tapi ketegasan terhadap orang yang sudah melakukan kekacauan dan kebiadaban sebelumnya. Bagaimanakah sebenarnya sesuatu yang dianggap kejam ini? Kita akan ceritakan dalam kisah berikut ini dan simpulkan sendiri setelah selesai menonton. Yusuf, kemasi barangmu, kita akan berangkat. Saat itu adalah Desember 1168. Lebih dari 20 tahun sebelum pecah perang salib kedua yang akan jadi peristiwa penting kerajaan Islam merebut kota Yerusalem. Sosok yang diperintah adalah keponakan dari pendekar bermata satu bertubuh tambun, panglima tua bernama Sirkuh. Pemuda yang sedang diperintah ini sangat berbeda dengan pamannya. Kurus, ringkih, dan usianya masih 31 tahun. Tampan, berkulit cerah, dan punya garis wajah melankolis. Namanya adalah Yusuf bin Najmuddin dari suku Kurdi. Pada hari itu ia ditugaskan Sultan Nuruddin untuk mengantar Sirkuh membawa pasukan kerajaan Islam dari Damaskus untuk menuju Mesir guna membebaskan Mesir dari serangan orang-orang Kristen. Saat itu Yusuf begitu takut. Setelah memasuki Mesir beberapa bulan kemudian, sang paman mendadak meninggal dunia. Mesir sudah berhasil dikuasai kembali. Masalah kemudian muncul. Siapa yang harus menggantikan sang paman? Banyak amir atau pemimpin yang lebih layak daripada Yusuf. Tapi beberapa petinggi ingin seseorang yang loyal dengan kepribadian yang lebih bersahabat. Yusuf adalah yang termuda dan tampak tidak berpengalaman serta paling lemah di antara para amir dalam pasukan Sirkuh. Ia pun akhirnya dipilih untuk memimpin Mesir. Namun siapa sangka, sosok yang dikira lemah dan terlalu lembek ini malah menjelma jadi sosok yang kuat dan efektif dalam kampanye jihadnya merebut Yerusalem. Ketika Tuhan memberiku negeri Mesir, aku yakin bahwa Dia juga bermaksud memberiku tanah Palestina, kata Yusuf dalam pelantikannya sebagai wazir, semacam gubernur di Mesir. Dan pada akhirnya, orang-orang akan lebih mengenal dengan nama julukannya, yaitu Salahuddin, yang berarti keadilan agama, atau pasukan salib mengenalnya dengan panggilan Saladin, panglima perang paling dihormati sekaligus ditakuti pasukan salib. Salahuddin tidak mendapatkan tahtanya begitu saja. Ia lebih dulu harus bersitegang dengan Sultan Nuruddin yang memberinya perintah beserta pamannya saat ia masih muda dan begitu polos beberapa tahun sebelumnya. Beruntung, takdir seperti menunjuk Salahuddin memimpin pasukan muslim dalam kampanye jihadnya. Di tengah Sultan Nuruddin bersiap memerangi pemberontakan Salahuddin di Mesir, pada tanggal 15 Mei tahun 1174, sang sultan pun meninggal dunia. Hal ini membuat khalifah kosong begitu saja. Reputasi Salahuddin sebagai sosok yang sangat religius memudahkan para fanatik balik menaruh dukungan kepadanya. Provinsi-provinsi Islam yang tersebar dan tercerai-berai bersatu di bawahnya. Pada akhirnya pasca tahun 1181, untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Islam, berdiri kerajaan muslim yang begitu besar dan bersatu dalam satu panji. Dan di saat bersamaan, nama Yusuf pun tenggelam, ditelan kebesaran nama julukannya sendiri, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam salah satu pertempuran paling dahsyat dalam perang salib jilid kedua,
ada kisah yang terus menjadi gambaran pasukan salib betapa mengerikannya pasukan Salahuddin di tanah Palestina. Pertempuran yang terjadi di Bukit Hattin, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Hattin. Pertempuran yang juga dikisahkan setidaknya oleh Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven yang rilis pada tahun 2005. Pertempuran yang bahkan jauh lebih dahsyat dari upaya perebutan kota Yerusalem sendiri beberapa bulan kemudian. Pasukan salib saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, seorang fanatik yang menjadi raja Yerusalem setelah kematian anak Sibila, Raja Baldwin V yang menggantikan pamannya, Raja Lepra Baldwin IV yang dikenal sangat bijaksana. Guy yang sangat berambisi menghabisi pasukan kafir yang disematkan kepada pasukan muslim kala itu dan yakin bahwa serbuannya ke Tiberias, tempat mukim pasukan Salahuddin, adalah takdir Tuhan. Pertempuran Hattin juga sempat mengubah persepsi mengenai Salahuddin yang dikenal welas asih pada musuhnya. Imaduddin al-Isfahani, sekretaris Salahuddin, membeberkan kesaksiannya. Pada hari itu aku menyaksikan bagaimana Salahuddin membunuh kaum tak beriman untuk memberi napas bagi Islam dan menghancurkan politeisme untuk membangun monoteisme. Dia adalah Reynold of Chatillon, tangan kanan Guy sang raja Yerusalem, yang membuat Salahuddin berubah jadi sosok kejam. 4 tahun sebelumnya, Reynold membunuh adik perempuan Salahuddin saat gencatan senjata masih terjalin antara pasukan salib dengan pasukan muslim, memperkosa dan membantai seluruh kafilah muslim yang melewati tanah Palestina, mengeksekusi dan menjarah wilayah-wilayah muslim. Ketika seorang muslim mengingatkan akan gencatan senjata yang masih berlaku, Reynold malah mengherdik, "Biar Muhammad kalian datang dan menolong kalian." Seolah-olah belum cukup memprovokasi Salahuddin, Reynold juga memiliki rencana akan menyerang kota suci umat Islam yaitu Mekah. Rencana yang kelewatan ini justru memberi kekuatan berlipat di pihak pasukan muslim. Semua kabilah-kabilah kemudian bersatu di bawah panji Salahuddin dan menghilangkan perselisihan masing-masing. Salahuddin pun bersumpah, "Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Maka terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah Perang Salib Jilid Kedua yang begitu kejam dan menentukan. Sekalipun kampanye jihad merupakan cara yang membuat seluruh pasukan muslim bersatu, di pihak lawan kampanye yang sama malah dijalankan dengan cara yang jauh lebih banal. Mematikan akal sehat dan seolah-olah mempercayai bahwa Tuhan akan membantu pasukan salib dengan mukjizat, sehingga rasionalitas sebagai makhluk yang tunduk terhadap hukum alam tidak lagi disadarinya, hanya bermodalkan keyakinan tanpa menggunakan akal sehat. Salah satu tanda-tanda itu datang ketika Guy yang menyetujui usulan Reynold untuk mendatangi langsung pasukan Salahuddin di Tiberias. Para kaum fanatik buta ini mengabaikan penalaran militer, memburu pasukan Salahuddin di tempat terbuka, dan bukannya menunggu di balik tembok kastil kota Yerusalem. Bersama sekitar 20.000 pasukannya, Guy dan Reynold menyeberangi lembah-lembah Galilea dalam musim panas yang terik, terbebani dengan baju zirah mereka yang berat. Salahuddin, walaupun seseorang yang sangat religius, adalah panglima militer dengan kecerdasan strategi luar biasa dan sangat rasional. Tidak boleh hanya mengandalkan doa dan keyakinan, tapi yang tidak kalah penting adalah strategi perang mantap yang dihasilkan dengan akal yang sehat. Ia tahu dan sangat paham bahwa akses terhadap air adalah sebagai penentu jalannya pertempuran kali ini. Salahuddin pun membendung persediaan air dan mengeringkan banyak mata air, memerintahkan pasukan pemanah grup kecil untuk mengincar tentara musuh yang terpisah dari rombongan. Para pasukan salib setengah gila karena kehausan. Pada akhirnya mereka pun kembali ke Laut Galilea dalam keadaan kelelahan dan baru menyadari bahwa satu-satunya sumber air adalah tempat di mana perkemahan pasukan Salahuddin berada. Sekalipun tanpa taktik semacam ini, Salahuddin sebenarnya tetap bisa memenangi pertempuran karena pasukan muslim 10.000 lebih banyak. Tetapi Salahuddin tahu, di belakang Guy ada Reynold, ada kota Yerusalem yang mesti direbut. Dalam rencana Salahuddin, akan sia-sia jika kemenangan di Bukit Hattin tidak berlanjut ke kemenangan berikutnya. Pada tanggal 3 Juli tahun 1187, ketika melakukan perjalanan terakhir ke Tiberias, pasukan tentara salib terus-menerus diserang oleh pasukan muslim, hingga mereka terpaksa berkemah di dataran tinggi tanpa air dan tanpa harapan untuk mundur, karena pasukan muslim juga telah memblokir jalan mundur mereka.
Gangguan terus-menerus terhadap pasukan tentara salib di tengah teriknya musim panas membuat mereka haus, kehilangan semangat, dan kelelahan yang sangat luar biasa. Tentara salib dibutakan oleh asap yang berasal dari rumput yang dibakar pada malam sebelumnya oleh kaum muslim. Mereka membongkar kemah dan bergerak menuju mata air Hatin, tetapi kembali diserang oleh hujan anak panah oleh pasukan muslim yang datang ke Salahuddin pada malam sebelumnya. Akhirnya saat fajar pada tanggal 4 Juli tahun 1187, berangkatlah pasukan Salahuddin menyerbu Bukit Hatin tempat pasukan salib berkemah, mengalahkan begitu telak dan hanya menyisakan sedikit dari mereka. Beberapa baron dan kesatria memang ada yang lolos dari kepungan pasukan Salahuddin. Beberapa di antaranya adalah Balian de Ibelin, sosok yang akan memimpin milisi dan tentara rakyat Yerusalem mempertahankan kota dari pasukan Salahuddin beberapa bulan kemudian. Setelah pertempuran usai, Salahuddin membawa dua tawanan yang paling berharga ke dalam tendanya, Raja Guy dan Renaud, dua pria yang sangat kelelahan sekaligus kehausan. Salahuddin memberi Guy sebuah air es yang menyegarkan. Guy meminumnya, kemudian memberikan kepada Renaud. Sudah dalam tradisi Arab bahwa seorang tuan rumah tidak boleh membunuh lelaki yang ia beri makan dan minum. Ketika Renaud minum dengan begitu entengnya, tanpa perintah tuan rumah, Salahuddin bertanya, "Siapa yang mengizinkanmu minum?" Renaud cuma bergeming. Salahuddin pun melanjutkan kalimatnya, "Karena itu aku tidak diharuskan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Seketika kalimat itu usai, Salahuddin langsung mencabut pedang dari sabuknya dan memenggal kepala Renaud di hadapan Guy yang ketakutan dan yakin bahwa gilirannya akan segera tiba. Melihat Guy yang ketakutan, Salahuddin kemudian berkata, "Raja tidak membunuh raja. Mengapa kamu tidak mendekati seorang Raja Agung untuk belajar dari keteladanannya?" Raja Agung yang dimaksud adalah Raja Baldwin IV, raja yang menderita penyakit lepra sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggalkan kerajaan Kristen Yerusalem dalam genggaman Raja Guy yang fanatik buta dan membuat kerajaan Islam akhirnya mampu menguasainya. Kematian yang dialami oleh Renaud de Chatillon dengan kondisi kepala terpenggal apakah pantas diberikan oleh Salahuddin? Tentunya sangat pantas. Bahkan Barat juga mengakui bahwa Renaud adalah manusia brengsek yang kejam yang membunuh kafilah muslim saat melewati Yerusalem. Bahkan dialah yang membunuh adik perempuan dari Salahuddin. Dari kebiadaban Renaud de Chatillon tersebut, sehingga memicu pasukan muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin untuk melakukan perlawanan dan merebut Yerusalem. Dan akhirnya dia menerima hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Itulah sekelumit kisah tentang sisi kejam Salahuddin dalam Perang Salib Kedua. Semoga kisah sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.